Dan wabil khusus semua pejuang-pejuang Aswaja yang memilih harakahnya, harakah Nahdlatul Ulama. Semoga dalam kalbunya ada nahdah, kebangkitan yang sebenarnya. Nahdah, kebangkitan. Ulama artinya orang yang takut, yang kenal Allah. Maka kebangkitan ini harus didasarkan kepada ma'rifatullah. Karena khasyah, takut kepada Allah, hanya dimunculkan dari kenal ma'rifatullah. Dan kita dari kecil sudah mendengar para kiai mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama ya kenal Allah dulu. Awal beragama bukan belajar nahwu shorof, bukan belajar alfiyah, bukan belajar baca Quran, bukan. Awal agama kenal Allah. Ini kita anak-anak diajarin berirama baca Quran, itu nanti. Cukuplah Ustadz Saiful tadi yang suaranya bagus ya. Nggak bisa untuk nyanyiin suara dia. Jadi saya tadi bingung nih mau ceramah apa, samping kiri saya kiai semua. Tawasulan dulu sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pesan beliau dikata nahdah dan ulama. Ya. Kata nahdah dan ulama. Bahwa nahdlatul ulama itu nahdlatul ma'arif. Maka bernamalah madrasahnya LP Ma'arif. Karena disitulah nahdah, bukan pada hizib siasi, bukan pada partai politik. Partai politik itu otomatis. Ya karena orang kita ini orang santai, maka nahdahnya sekarang santuy. Ya, santuy. Orang udah dulu buat lembaga zakat, kita baru buat ya. Bener, mu'alaf namanya itu. Tapi daripada nggak sama sekali ya lumayan. Saya dulu pernah di lembaga zakat, dan kita mengerti banyak hal-hal yang norak di kalangan lembaga zakat. Buat iklan, mari selamatkan dirimu dunia akhirat, itu norak itu namanya ya. Kalau buat iklan itu yang elegan, yang nggak malu-maluin. Jangan eksploitasi orang susah, foto-foto orang susah, orang cacat jangan, nggak usah. Buat saja prestasi, munculkan, bikin orang percaya. Namanya trust building, bangun kepercayaan yang kita sebut thiqatun nas, kepercayaan orang kepada kita, itu yang dibangun ya. Jadi nggak usah nanti datang ke rumah orang yang rumahnya peot ya, terus difoto, dijadiin di bahan proposal, jangan, itu norak namanya. Bergerak itu yang elegan ya. Nahdlatul Ulama ini muncul dan lahirnya hampir bersamaan dengan semua pergerakan yang ada di dunia, pergerakan Islam. Ikhwanul Muslimin itu muncul di Mesir, diperkirakan tahun yang sama ya, 20 sampai 26, 1920 sampai 1926. Tidak ada kata ittifaq. Jemaah tabligh sama 1920-an. Yang lebih awal tuh Muhammadiyah 1912. Tapi waktu itu Muhammadiyah sama NU sama-sama kunut. Sama-sama kunut dulu. Tarawihnya masih 20 rakaat. Doa berjamaahnya masih sama. Jadi NU Muhammadiyah dulu belum ada pergesekan seperti sekarang. Tapi itu rahmat Allah ya, berbeda, itu rahmat Allah. Ada kelompok lagi, muncul kelompok Salafi Wahabi di Saudi. Itu setelah runtuhnya Turki Utsmani terjadi kebangkitan mereka yang ketiga kali. Jadi mereka udah gagal 2 kali, bangkit ketiga kali. 19 berapa tadi? 24. Mereka bangkit di sana. Berarti pergerakan ini semuanya bareng, sama. HTI itu lebih belakangan, setelah kemerdekaan Indonesia mereka baru muncul. Hizbut Tahrir ya. Tapi karena memang watak kita senang barang impor, pemikiran impor, kayaknya impor-impor ini lebih asik daripada kaum sarungan ya. Padahal sarung kita ini juga diimpor ini.
modelnya dari Yaman, kan orang Yaman yang suka. Orang Yaman dari mana pakai sarung? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener ya, suka yang impor-impor nggak? Baju impor seneng, sarung impor, kopiah impor nggak tuh? Dari Cina ya? Istri impor juga? Belum. Uzbek. Uzbekistan. Rokok juga sama? Ya salah. Tasbih juga, semuanya kita impor. Apa yang asli, orisinal dari kita? Salah satu yang orisinal dari kita adalah Nahdlatul Ulama. Ya, di luar ada Muhammadiyah, ada Persis. Itu orisinal, tinggal milih. Ini kan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Jawa Barat ada Matali'ul Anwar ya. Saya teliti akidah semua kelompok ini, yang belum saya bisa deteksi cuma satu, Persis. Semuanya sama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun karena Nahdlatul Ulama ini tradisinya lebih melekat pada masyarakat, kalau udah tahlilan disebut NU ya, sama sarungan. Tahlilan disebut NU. Saya bukan orang sini Pak, bukan orang Bekasi, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Banten. Di kampung saya belum ada dulu orang NU, baru belakangan masuk NU. Dulu kita namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah ya. Tapi kiainya, buyanya kami itu menjadi kiai di sini. Lawannya Buya Hamka dulu, yang nulis buku 40 masalah agama. Ada yang tahu? Ya, Abuya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Itu semua masalah yang dipersoalkan Wahabi sekarang kepada NU sudah terjawab semua sama dia. Di zaman Google belum ada. Kebayang, kitab masih mahal. Beliau baca atu-atu, baca satu ibarat dipindahin ke kitab, satu ibarat pindahin ke kitab. Yang dipermasalahkan orang hari ini tahlilan, apalagi yasinan, torikotan, bermazhab, kisifat 20, apa? Ziarah kubur, kuburiyun. Ini wajah-wajah kubur semua nih Pak Kiai. Mau kita apain nih? Kita semburin pakai air ya. Ternyata semua masalah sudah dijawab oleh beliau. Bedanya beliau ini dulu aktif di politik. Buya Hamka juga aktif di politik. Beda politik, satu Masyumi, satu Perti atau NU, saya lupa partai beliau apa waktu itu. Terjadilah apa yang kita sebut hari ini serangan-serangan Black Campaign. Buya Hamka sebut Sirajuddin Kibas, Kiai Sirajuddin Abbas sebut Buya Hamka Buya Hamqa. Tahu Hamqa bahasa Arab? Satu Kibas, satu Hamqa. Hamqa artinya apa? Al-jahal, kebodohan, kiai bodoh gitu. Kibas bodoh juga, Hamqa sama-sama bodoh. Padahal sama-sama orang alim. Tapi selesai kampanye, mereka selesai. Buya Hamka berseberangan dengan saudara angkatnya Bung Karno. Jadi Bung Karno ini datang ke ayahandanya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, diangkat jadi anak. Jadi itu anak angkat itu.